Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rahmat Mega dengan NIM 25140013 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Teologi Islam. Sebelumnya saya mohon maaf, saya agak sedikit kurang enak badan dan pilek. Saya mohon maaf sekali, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskannya semaksimal mungkin. Jadi pada video ini saya akan membahas teologi Islam dan tantangan kontemporer. Apakah mampu Islam ini menjawab tantangan kontemporer atau pertanyaan zaman sekarang? Jadi langsung saja, doktrin teologi klasik itu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan baru, terutama di dunia modern saat ini. Tujuannya bukan mengubah keyakinan, tapi menemukan jawaban yang relevan tentang berpegang pada prinsip dasar. Jadi tantangan yang pertama yaitu dari sains, ya, misalnya teori evolusi dan penciptaan Adam. Jadi masalahnya di sini adalah sains bilang bahwa manusia itu berevolusi dari makhluk sederhana, tapi agama bilang Adam itu diciptakan secara langsung. Apakah ini bertentangan? Kemudian bagaimana respon teologisnya? Jadi yang pertama itu bisa dikompromikan bahwa evolusi adalah mekanisme atau proses yang diciptakan Tuhan untuk memperkembangkan makhluk hidup, namun untuk manusia, yaitu Adam. Jadi Tuhan itu memberikan ruh, sadar khusus yang membedakannya. Jadi jasmani mungkin melalui proses, tetapi manusiawinya itu adalah ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tetap pada narasinya, yaitu penciptaan langsung. Ini memegang teguh penciptaan langsung Adam itu sebagai mukjizat. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar hukum alam biasa. Jadi di sini poinnya adalah teologi itu mengajak kita tidak takut pada sains, tapi bisa mempelajarinya sambil tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu sains itu juga cara kita untuk memahami semua ciptaan yang telah Allah ciptakan. Kemudian bagaimana menghadapi tantangan seperti pluralisme dan LGBT. Jadi masalahnya adalah kan di dunia ini itu beragam sekali. Lantas bagaimana sikap kita terhadap penganut agama lain atau kelompok yang boleh dibilang ya LGBT gitu. Jadi respon berbasis prinsip teologinya, respon teologinya. Prinsip yang pertama, prinsip tauhid. Jadi kesatuan manusia. Semua manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi yang harus dihormati hak hidupnya dan juga martabatnya. Kemudian prinsip keadilan. Jadi berlaku adil dan baik kepada semua manusia, pada seluruh makhluk, meski berbeda keyakinan atau gaya hidup. Ini sebagaimana Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kemudian ada prinsip teguh pada keyakinan. Jadi teguh pada suatu keyakinan itu menghormati, bukan berarti menyetujui atau mengikuti keyakinan itu, tapi kita tuh tetap percaya pada kebenaran Islam dan hukumnya. Tapi cara menyampaikan dan bersikap itu harus dengan bijaksana dan dengan dialog-dialog yang baik. Itu. Lantas tantangan ekstremisme dan kekerasan, bagaimana Islam mengatasi dan masalah ini. Jadi masalahnya itu kelompok yang radikal menggunakan ayat-ayat perang tentang jihad untuk membenarkan kekerasan terhadap orang yang tak bersalah.
Jadi mengutamakan sifat ketuhanan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi maaf. Jadi Islam itu adalah agama rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kekerasan yang membabi buta itu bertentangan dengan sifat dasar ini gitu. Jadi nggak bisa gitu. Kemudian kita memahami konteks historisnya. Jadi ayat-ayat perang itu turun dalam kondisi perang, defensif, membela diri yang sangat spesifik, bukan perintah umum untuk menyerang sembarangan. Konsep moderasi, yaitu Islam adalah agama tengah, tidak ekstrem kanan tapi tidak juga ekstrem ke kiri gitu. Jadi kesimpulannya dari Islam dan tantangan kontemporer ini, tantangan zaman itu terutama pada zaman modern perlu dijawab dengan kembali menggunakan prinsip utama teologi Islam. Jadi Tuhan itu maha pengasih, maha adil, dan maha bijaksana. Dari sini kita bisa membangun sikap yang tidak kaku, yang tidak reaktif, tetapi kita tuh harus bijak gitu dan adil dan penuh kasih sayang untuk menghadapi tantangan-tantangan pada masa modern seperti ini, tantangan kontemporernya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.